Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, silakan dibuka bahasa Indonesianya halaman 69. Ya. Sebelum kita mempelajari buku bahasa Indonesia, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan bukunya dibuka halaman 69 bahasa Indonesianya tentang tanggung jawab seorang pelajar. Ketika seorang pelajar, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab seorang pelajar? Lihat tiknya di sana. Setiap siswa harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Tanggung jawab siswa sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan giat, mengerjakan tugas sekolah. Itu mengerjakan tugas sekolah. Dan disiplin, waktu disiplin, ya, dalam menjalankan tata tertib sekolah. Antaranya, setiap pelajaran wajib menjalankan tugas atau tanggung jawab tersebut tanpa terkecuali. Akan tetapi kenyataannya masih ada siswa yang merasa terbebani, rasa berat dengan kewajibannya sebagai pelajar. Jadi siswa berangkat ke sekolah bukan bertujuan untuk belajar, akan tetapi dijadikan ajang untuk bertemu, kumpul dengan teman-teman dan berbincang-bincang tentang teman. Setiap siswa juga harus melakukan penyadaran diri bahwa orang tua tidak menginginkan banyak hal pada dirinya. Hanya satu yang diinginkan oleh orang tua, yaitu anak-anaknya bisa sekolah dan kelak lulus serta mempunyai kehidupan yang layak atau baik dari orang tuanya. Sebagai seorang siswa, kita juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang yang beragama. Orang tua kita itu menyekolahkan kita, tujuannya adalah untuk bekal kamu supaya kamu bisa. Makanya orang tuamu sejak dini sudah menyekolahkan pertama ke TK dulu. Supaya apa? Bisa mengenal lingkungan, mengenal teman. Nah, setelah itu baru masuk SD. Masuk SD itu supaya gimana? Bisa membaca, bisa menulis, dan bisa bergaul dengan baik, supaya anak kita bisa membaca, menulis, dan berhitung, mendapat ilmu, dan mendapat nilai terbaik. Itu maksud orang tua menyekolahkan. Jadi supaya dibekal hari tuanya untuk memudahkan untuk masalah kamu sendiri. Nah, orang tua itu tidak minta ganti. Jadi kita harus, orang tua kita itu sejak menyekolahkan itu berusaha anaknya supaya pintar. Jadi kamu saja berusaha bagaimana supaya bisa menulis yang bagus, bisa membaca, bisa berhitung,
dan lain-lain. Nah, untuk bekal kamu, itu orang tua kita lulus, baru kita nyokolak ke SMP selama 3 tahun bisa bahasa Inggris, supaya zaman sekarang kan sudah jangan mata pelajaran itu dibenci, salah satunya dibenci, harus disukai. Semuanya itu pelajarannya itu disukain, jangan dibenci, jangan dia muar dengan salah satu bidang studi. Misalnya contoh yang banyak dibenci itu misalnya pelajaran matematika, kedua bahasa Inggris, jangan. Itu bekal kamu. Lihat, IT banyak menggunakan bahasa Inggris, makanya kayak seperti bapakmu nih banyak ketinggalan. Nah, makanya kamu harus belajar dengan sungguh sebagai tanggung jawab seorang anak, baik kepada orang tua kamu. Kalau orang tua kamu anaknya sukses, akan menjadi senang. Nah, itu tugas ya. Teks yang kamu baca tersebut merupakan teks non fiksi, berarti nyata. Bacaan teks non fiksi adalah keragaman yang disusun berdasarkan fakta, relasi ya, atau peristiwa yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, teks non fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah seperti laporan, artikel, skripsi, dan makalah. Nah, itu nanti kamu bikin makalah tuh sudah kuliah, ya, artikel, skripsi, kamu itu. Jadi kamu harus ya non fiksi, kenyataan, untuk bekal kamu, kesuksesan kamu. Misalnya kamu bekerja, mau kerja di tambang, berarti kamu harus sekolah dengan sungguh-sungguh ke bidang, misalnya ke bagian STM, baru sekolah ke pertambangan, ya. Atau mekanik, kamu harus belajar mesin dengan diteliti, dengan sungguh-sungguh kamu akan belajar. Lihat selanjutnya, gagasan atau adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah rak-rak. Gagasan utama ini pokok pikiran, memiliki ciri yang paling utama di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelasan yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Jadi kalimat utamanya adalah tanggung jawab seorang siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mendapat nilai yang maksimal atau yang ditentukan, supaya nilai kamu baik. Bagaimana? Ya? Nah, sekian penjelasan Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Ya, dalam penjelasan Bapak tadi. Nah, makanya kamu harus lebih giat belajar. Jangan menunggu Bapak. Ya, itu tugas dari Bapak. Baik, ini ada tugas daripada Bapak. 5 soal ya. Bahasanya. Nomor 1, catat. Dengarkan baik-baik, ya. Dengarkan baik-baik. Yang baru Bapak bacakan tadi, tersebut, di manakah letak gagasan utama? Hanya dibaca baik-baik.
Nomor 2. Apa gagasan utama pada tik di atas? Tiga, tik non fiksi merupakan cirinya apa? Tik non fiksi merupakan cirinya apa? Nomor 4, apa judul bacaan tadi? Terakhir, apa yang dimaksud gagasan utama? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya Bapak minta maaf yang sedalam-dalamnya.